Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, dan selalu tetap semangat belajar. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi maupun dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung selama masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Setelah meninggal Khalifah Hisam bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana dan pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Berbicara tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah tidak menutup kemungkinan ada beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian masih ingat di kelas 1 kemarin tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, mulai tahun 660 sampai tahun 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India sampai Afrika Utara. Sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, ada kelompok Dahak bin Qais As-Saibani, dan kemudian ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas dendam terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Kelompok Mawali adalah kelompok orang-orang bukan Arab. Saat ini biasa disebut Ajam. Kalau kelompok Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir dari Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab di Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Itulah beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kemudian sekarang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu
adanya drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi, dan berpusat di Baghdad di negara Irak, sebuah ibu kota yang berpusat pada saat pemerintahan itu. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas, meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah SAW. Ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufa dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pimpinan masyarakat Khurasan yaitu dari pimpinan masyarakat Khurasan yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dahulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya setelah meninggalnya Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam persaingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Safani, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Mereka melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria,
Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Itulah sejarah atau proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, barulah lahir Daulah Abbasiyah atau sudah berdiri Daulah Abbasiyah. Demikian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.